Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat NPC? Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Oke, di video kali ini gua mau bikin gua mau cari-cari lagi cerita di Instagram. Ada beberapa video yang udah gua save tapi belum gua tonton seutuhnya, baru gua lihat awal-awalnya terus gua save karena gue pengen react natural dan gue cari komentar yang ada sebisanya, karena kalau kebanyakan buang-buang waktu ya guys ya. Oke, langsung aja ke video yang pertama. Berisik ya. Gimana rasanya kuliah di saat masa kejayaan orang tua hilang? Oke, ya memang ekonomi itu nggak abadi ya guys ya. Ada yang dari nol terus sukses, ada yang sukses dari nyungsep lagi ya ada. Nah ini konteksnya adalah ketika masuk kuliah orang tua sudah kembali susah atau uangnya udah berkurang lah sehingga banyak perjuangan. Ini ada sekitar gue yang ngalamin ketika orang tuanya itu sukses, hanya kakaknya dia yang pertama yang bisa sekolah dengan ekonomi yang masih elit pada waktu itu. Kemudian kakaknya yang kedua masih elit juga, masih sangat berkecukupan. Pas di giliran dia, ekonominya melilit sampai harus jual toko, jual ini. Tapi poinnya adalah orang tua tetap memberikan support maksimal untuk anaknya meskipun sedang kesusahan, sampai menjual aset karena perhatiannya si orang tua dengan pendidikan anak-anaknya. Top, keren. Nah ini kita lihat cerita di komentar ya guys ya. Dari Ani yang batal kuliah karena papa kena stroke, habis ditipu temennya yang bawa kabur uang hasil gadaikan rumah kami ke bank. Mama jadi tulang punggung, harus hidupin 5 anak, yang akhirnya 4 anak terpaksa putus sekolah. Sisa saya yang bisa terus bertahan sampai lulus SMA dengan dana beasiswa. Berarti cerdas dong pakai beasiswa. Ya mudah-mudahan bukan beasiswa anak gak mampu ya, beasiswa prestasi. Jadi dia bisa dijadikan penolong untuk keluarganya. Pengen kuliah tapi gagal karena harus bantu mama cari duit. Ya, bersyukur punya mama yang kuat dan gak menyerah sama keadaan. Harus hidupin 5 anak dan suami yang sakit. Oh sekarang udah nikah berarti ya. Sekarang masa itu sudah terlewati. Mama sekarang sedang menikmati buah manis perjuangannya karena anak-anaknya sudah mandiri. Ya memang takdir jika tidak kaya, yang penting sehat dan punya keluarga yang kompak ya guys ya, karena materi itu nggak segalanya. Ya ini cerita yang cukup menyedihkan. Terima kasih sudah memberikan cerita yang baik buat konten gua. Ini gua like. Ini ada lanjutannya nih. Saya masih beruntung karena sekarang papa sudah sehat kembali, recovery dari sakitnya 3 tahunan. Kalau mau egois, bisa saja saya pergi dari rumah dan bersikap bodoh amat dengan keluarga. Tapi karena papa mengajarkan tanggung jawab terhadap keluarga, meskipun saya cewek, akhirnya bantu mama cari duit dengan merantau ke Jakarta sendirian di umur 18 tahun, mengubur mimpi dan cita-cita. Tapi tak ada penyesalan akan keputusan itu karena sekarang saya bisa kerja di kantoran meskipun lulusan SMA tapi mengalahkan yang S1. Mantap. Congratulations. Keren nih. Ini perjuangan yang kalau misalnya orangnya mau gue ajakin ngobrol sih asik kayaknya nih buat konten ya. Mudah-mudahan lah kalau gue komen misalnya mau, bisa ngebantu channel gue lah ya. Tapi juga kalau banyak mau gitu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Memang berat masuk ke kuliah. Hari pertama bapak sakit stroke, berangkat ke kampus sambil nangis. Oh ini baru masuk pertama bapaknya sakit guys. Pengennya nggak berangkat, tapi ingat pesan bapak, harus bisa jadi sarjana. Mantap.
Bapak sakit stroke habis kena tipu teman sendiri. Semua uang tabunganku dan adikku untuk biaya rumah sakit. Ibu jadi tulang punggung dengan jualan di pasar. Ruko yang selama ini jadi tempat tinggal dan usaha dijual untuk kelangsungan biaya kuliah saya. Adik dan pengobatan bapak. Oh, ya sorry. Ruko yang selama ini jadi tempat tinggal dan usaha dijual untuk kelangsungan biaya kuliah saya, adik, dan pengobatan bapak. Semoga kedua orang tuaku yang telah berpulang semuanya husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Bu ya. Insyaallah. Barakallah. Semangat Kak, kamu kuat nih. Ini ada lagi nih. Saya dari kelas 6 SD, papa meninggal, ngerasain panas-panasan nyari duit dari SD. Alhamdulillah walau sekarang masih harus berlelah-lelah nyari duit, alhamdulillah sedang on proses menyelesaikan S2 dengan biaya sendiri. Nih bahas S2 nih gue mau cerita pengalaman kemarin mau tesis guys, dramatis banget. Tapi nantilah cari konten yang pas lah. Wih. Dari Hong Yinjo, ini orang Korea ini. Dulu masa-masa jayanya ortu, kakak-kakakku pada nggak mau kuliah. Giliran aku yang punya minat buat kuliah, tapi ortu kehilangan masa kejayaan. Usaha ditipu teman, harta benda habis dijual, dan rumah digadaikan ke bank. Tapi aku tetap nekat pengen kuliah di Jakarta. Ini orang daerah mungkin ya. Akhirnya sempat kuliah beberapa semester, terus urus beasiswa, alhamdulillah dapet, mantap. Terus sambil kerja part time juga Sabtu Minggu. Lulus kuliah dapet predikat cum laude dan plus lulusan terbaik juga. Wih. Nih gua stop sampai sini ya. Memang ada kemarin gua sempat membaca quote kalau waktu yang sulit tuh bikin orang hebat, guys. Nanti ada kelanjutannya ketika waktu yang mudah setelah diciptakan oleh orang yang hebat menjadikan orang yang lemah. Ya, ini termasuk the real hero ya. Dia bangkit dari keterpurukan menjadi orang hebat karena dia tertuntut dari niatnya, dari minatnya sama keadaan yang memaksa dia harus tetap ya semangat buat belajar. Dapat cum laude loh. Ya, keren. Beruntung sekali orang tuanya pernah jaya. Wih. Bersyukur sekali ya. Ini beda guys. Sorry Mbak ya, gue ketawa ya. Oh, Mas deh. Sorry Mas, gue ketawa. Soalnya cerita lu beda gitu. Nyari jayanya kayaknya enggak ada deh. Bersyukur aja udah punya tempat tinggal yang memadai dan bisa makan setiap hari. Ya memang kita nggak bisa memilih lahir dari orang tua yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang cantik, yang jelek. Ya makanya pesan dari orang tua ke gua waktu dulu itu ketika masa-masa gua masih kecil dididik sama orang tua, jangan malas. Karena apa? Ketika gua malas, yang susah adalah anak. Jadi orang tua gua lebih mikirin cucunya daripada mikirin gua. Jok. Ya kalau misalnya gua malas, gua nggak bisa produktif, akhirnya anak yang menjadi korban gitu kan. Oleh karena itu gua disuruh buat jadi anak yang rajin meskipun masih males-malesan, tapi ya alhamdulillah produktif lah ya. Dulu pas 98, pas baru masuk kuliah, krisis moneter melanda Indonesia. Alhasil bokap gua perusahaan tempat dia kerja bangkrut dan karyawannya tidak ada pesangon sama sekali. Bahkan gajinya tidak dibayar selama 3 bulan. Ya karena Krismon ya. Saat itu titik terendah dalam keluarga di mana kakak sama adik gue cuma bisa makan kerupuk sama kecap tiap hari. Wih, ini sampai di caps lock nih yang tiap harinya nih. Ini perjuangan ya Krismon ya. Gua di DO dari kampus walaupun sempat bertahan selama 3 semester dengan ngamen sana sini di bis. Masya Allah. Ini gue pernah ketemu guys. Gue pernah ketemu sama pengamen di bus waktu gue membalik pondok. Kebetulan gue kelas 1 SMA tuh udah bongsor kan, udah tinggi kan.
Jadi nggak sedikit orang yang ngira gue kuliah waktu itu. Nah, akhirnya ketika gue lagi di bis, nunggu bis berangkat, ada pengamen, ya kan? Itu di terminal tuh, lagi mau berangkat ke pondok. Ada pengamen, gue kasih, nanya, mau kuliah mas, gitu kan? Nah, karena gue waktu itu seneng ya dianggap udah kuliah ya, gue bilang iya mas udah kuliah gitu. Nah, ternyata yang nanya itu anak kuliahan yang nyambi ngamen. Mungkin seperti ini kasusnya ya. Akhirnya gue ditanya kuliah di mana, jurusannya apa, per SKS berapa. Gue langsung terdiam bingung mau jawab apa, nggak tahu ya kan. Soalnya ya gue ngebohong sama orang yang ternyata dia itu di dalamnya guys. Asli itu gue malu, gue bingung. Akhirnya gue cuma bilang nggak tahu pak, yang ngurus orang tua semua. Oh gitu mas, ya. Akhirnya dia pergi. Ya mudah-mudahan masnya yang ngamen itu sekarang sudah sukses. Itu tahun berapa ya? 2007 kayaknya tuh. Keren. Dimanapun penempatan lampu merah, pasar minggu. Oh dia ngamennya di situ. Tapi dengan itu gua menjadi kuat dan mengerti artinya berjuang demi keluarga. Perlahan gue sama bokap dagang kecil-kecilan dari hasil gue ngamen. Oh dari ngamennya dia tuh dipakai untuk bokapnya juga gitu buat modal. Dan akhirnya sampai buka toko sembako. Wis. Buka buat kehidupan gue dan keluarga. Bokap gue terbaik. Mantap. Gue lupa nih nge-like komen yang di atas nih. Yang ini ya nggak apa-apa lah, di like lah ya. Pelit amat sama like. Tapi gue nggak mudah sih ngasih like orang sih. Agak gengsi gue guys. Yang epic aja di like. Dari Dapur Sahnas. Ini timnya Mbak Sahnas yang lagi viral. Meninggal pas mau masuk kuliah, banting setir jurusan dari kedokteran ke jurusan LBH ringan. LBH apa ya? Lembaga Bantuan Hukum kayaknya nih. Fokus kuliah semester 1 dan 2 sambil cari beasiswa dan teman dekat. Ya. Semester 3 sampai dengan 6 fokus kerja, pinjam catatan teman dekat tadi. Oh, jadi dia nyari teman dekat buat dimintain tolong. Tapi emang perlu sih, gue yang selama ini kuliahnya di Kairo aja, penting adanya teman dekat yang rajin ke kuliah guys. Jadi ketika kita mau masuk ke masa-masa ujian, kita perlu adanya informasi penting terkait materi yang dokter itu suka. Kita tinggal datang ke rumah orang, bawa ciki, selesai gitu kan. Jangan diikutin ya, kuliah datang ke tempatnya. Apalagi ya di Azhar nih, wajib datang. Nah, jangan ikutin senior kalian yang males lah. Jadi anak rajin di sana ya. Ya gitulah kayak. Dari Valicah Solo. Pernah aku. Ini juga pernah. Ini kayaknya banyak banget ya yang mengalami hal seperti ini ya. Ini mau gue bikin berapa part nih? Ini kayaknya komennya banyak banget ini. Dulu pas waktunya masuk kuliah, ortuku usahanya bangkrut. Aku akhirnya cuma kuliah D3. Terus abis lulus D3 langsung kerja. Kerja dapat 3 tahun. Aku ambil S1 ekstensi dan bayar kuliah sendiri karena aku sambil kerja. Setelah lulus S1, aku iseng daftar beasiswa Australia Awards buat ambil S2 ke Australia dan alhamdulillah lulus, padahal cuma daftar sekali. Wah, rezeki. Dan tahun 2014 aku berangkat ke Australia, sampai sekarang aku menetap di Australia karena ketemu jodohnya si Australia. Wih. Keren. Aku setiap bayar kuliah selalu diajak ribu. Apa ini? Aku setiap bayar kuliah selalu diajak ribu sama ibu. Oh, diajak ribut. Ya. Katanya bayar kuliah mulu. Padahalan, ini orang Jawa. Padahal aku yang bayar kuliah selalu telat. Padahal aku yang bayar. Mana tadi? Ada telepon guys di komputer gua guys. Jadi ngelag gua nih kan. Aduh. Ini gara-gara WhatsApp gua connect di desktop nih.
Sorry. Kita lanjut ya. Udah lulus kuliah, belum sempat ngasih banyak ke ortu, dilamar malah sekarang jadi istri. Istrinya nggak boleh kerja, kok pulang kampung. Ibuku selalu bilang gini, capek-capek aku nguliahkan, belum sempat aku nikmatin hasilnya. Sedih setiap dibilang ibu kayak gitu, ngebatin aja padahal kok ada uang jajan dikasih suami. Selalu tak belikan mau ibu apa, kadang tak kasih duit walau gak banyak. Oh, jadi tuh si anak ini tuh dia minta uang ke orang tuanya buat bayar kuliah dan selalu cekcok karena merasa keberatan bayar mulu ya kan. Begitu dia selesai kuliah belum sempat kerja berbakti ke orang tua, dilamar sama orang, terus dinikahin, tinggal sama suami. Tiap kali pulang ke kampung selalu dicurhatin, ibu lo belum pernah nikmatin hasil perjuangan ibu ngulahin kamu. Ya bu, kenapa dikasih izin waktu itu? Ini kan, atau mungkin si bapak yang ngasih izin ya, nggak tahu deh. Ya, ini gue bingung nih mau ketawa atau mau sedih nih ya. Aduh, tapi dia sukses waktu itu kuliahnya. Kepikir tiap hari, makan gak enak, gegara kepikir orang rumah. Alhamdulillah sudah terlewati dan sekarang berangsur membaik. Semoga gak ada kendala untuk membantu perekonomian keluarga. Ya, ini ada yang bagus nih. Apa kabarnya orang yang kuliah duitnya cari sendiri? Kamu merasa sakit? Ya karena harapanmu sendiri. Ya kalau dia sakit ya jelas karena dia punya perasaan gitu kan. Tapi kan dia punya niat yang baik gitu. Ya namanya hati itu berbelak-balik guys. Dia semangat, dia niat, di tengah jalan dia susah, ya pasti dia nangis gitu kan. Tapi kan dia masih tetap semangat sama pilihannya dia gitu loh. Ya jangan disalahin lah. Enak kalau pernah jaya, masih ada privilege, minimal ada kenalan ortu, ada aset yang bisa dijual. Gimana dengan yang dari kecil susah ekonominya, berkeras hati kuliah? Ini komentar terakhir ini relate sama kejadian di sekitar gua. Gua tuh SD punya temen yang peringkatnya itu bagus guys, dari kelas 1 sampai kelas 6. Selalu 2-3 besar. Nah, memang karena faktor ekonomi dia sekarang karirnya berbakti sama orang tua di pasar jual sepatu. Ya gue nggak mengatakan percuma, kalau gue lihat dari sisi akademik dia punya potensi buat menjadi mendapat karir yang lebih baik gitu ya. Tapi Allah takdirkan dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena sukses itu nggak hanya dilihat dari lu pakai dasi, lu berduit. Ya bakti sama orang tua itu juga pahalanya nanti bisa untuk sukses di akhirat gitu kan. Dari sukses adalah sukses di akhirat. Ya sukses di akhirat jadi mana, di dunia dulu nyarinya ya kan. Nggak bisa mau sukses di akhirat di dunianya nyantai-nyantai. Oke. Kita lanjut ke video kedua. Ini gua burak aja kayaknya ya videonya ya. Kasihan ibunya kalau viral nanti nih. Ngomongin apa nih Bu? Kalau saya jadi ibu ini atau keluarga ibu ini akan saya tuntut karena anak saya atau teman-temannya tunarungu. Cara komunikasinya seperti ini. Jangan sampai video cara. Ini tuh bukan dia kok tunarungu sih? Wah, gua nggak connect nih. Ini tuh dia gimana ya maksudnya? Oh, dia nggak terima karena video ini tuh menunjukkan kalau tunarungu gitu kan. Ya, ini tunawicara bukan sih? Dia bisu kan?
Enggak tahu sih. Tapi ini kan hanya gimmick ya. Ini buat konten sih, gue yakin sih. Cuman dia baper nih, komentarnya baper guys. Ya, ini mah kayak yang bukan bergosip, tapi kalau lihat gestur tuh dia kayak tunawicara nggak sih? Nah kan dia tunawicara guys, bukan tunarungu. Aduh, sosmed tuh bahaya bener lah. Serius nanya, ini si ibu di videoin gini terus diposting ke medsos. Apa dia nggak apa-apa? Apa dia tahu? Nanya doang ya. Oh gitu ya. Apa nih? Siapa tuh cuman konten. Ya ini sebenarnya awal gua ngelihat di 5 detik pertama, ya kan? Itu gua nangkapnya itu ibu ini tuh lagi ngegimik orang bergosip gitu guys. Soalnya tuh bibirnya tuh lincah banget ngomong, ya kan? Kemudian ya gue yakin ini konten gitu loh. Kayak seolah-olah tuh mau nunjukin ini loh, apa namanya, gaya ibu-ibu bergosip tuh kayak gini loh gitu loh. Saking luwesnya ngomong. Itu sih yang gue tangkap di 5 detik pertama gue tonton terus gue save. Tapi gue nggak tahu kalau ini beneran tuna bicara. Ah, nih. Oh, ini mah ibu tetangga samping rumah aku. Emang suka ngelucu kalau lagi ngegosip. Kan? Bener, dugaan gua dia tuh mau ngegimik gimana sih kalau orang-orang itu lagi ngegosip, terutama si ibu-ibu ya. Nah, itu seperti ini gitu loh. Mulutnya tuh saking lincahnya, saking seringnya ngegosip. Nih gak komen lah. Terima kasih sudah menyelamatkan konten gua. Nyelamatin konten YT gua hampir salah sangka. Ini kasih emot. Well done. Tapi pesannya gini guys, karena memang sosmed itu adalah dua sisi. Orang tuh bisa merespon negatif dan positif. Kasih caption lah, jangan posting kosongan kayak gini. Lu pikir bakso kosongan ya kan? Kasih caption gitu agar nggak ada orang yang berdebat tapi untuk hal yang nggak penting gitu loh. Mereka hanya mikirin perasaan mereka, tapi mereka nggak melihat data. Akhirnya ya debat sendiri, padahal debatnya tuh nggak sesuai dengan apa namanya realita gitu loh. Ya kasihan lah, mereka tuh debat tuh dosa loh kalau sampai caci maki kan, karena sosmed tuh kejam guys. Orang nggak kenal tuh makin tajam tuh jempol tuh buat apa namanya ngata-ngatain. Ya oke lah. Ini banyak yang ini pada ngebacanya bukan seperti yang gue lihat ya. Gue lihat ini tuh kayak dia lagi apa namanya merepresentasikan orang yang ngegosip gitu, tapi malah lebih ke baper ini. Mungkin karena gue nontonnya sekilas tadi ya di awal ya, bukan sampai selesai ya. Oke, gitu aja video kali ini. 2 video aja singkat-singkat. Kalau kelamaan takutnya bosen. Nanti tunggu video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.